Halo, saya Faiz Alivia. Video akan membahas keamanan informasi yang memuat konsep dasar hingga berbagai teknik yang digunakan untuk melindungi data dan sistem informasi. Di era digital saat ini, data adalah aset yang tak ternilai harganya. Melalui video ini, kita akan memahami bagaimana cara melindungi aset tersebut, mengenali berbagai ancaman siber yang mengintai, hingga bagaimana menyusun rencana cadangan jika terjadi bencana pada sistem. Mari kita mulai perjalanannya. Sebagai langkah awal, kita harus memahami pondasi dari keamanan sistem informasi. Semuanya berpusat pada 3 prinsip utama yang sering disebut sebagai CEA Triad, yaitu confidentiality atau kerahasiaan, integrity atau integritas, dan availability atau ketersediaan data. Ketiga prinsip ini memastikan informasi hanya bisa diakses oleh orang yang berhak tidak dimodifikasi secara ilegal dan selalu siap digunakan kapanpun dibutuhkan. Namun, mewujudkan keamanan tersebut bukanlah hal yang mudah. Sistem komputer kita selalu dibayangi oleh berbagai jenis gangguan. Mulai dari virus komputer, malware, trojan yang diam-diam menyamar sebagai aplikasi bermanfaat, spyware yang memata-matai data kita, hingga worm yang bisa menggandakan diri dan melumpuhkan jaringan. Menyadari ragam ancaman ini adalah kunci utama dalam membangun pertahanan. Setelah tahu ancamannya, bagaimana cara kita mengujinya? Jawabannya ada pada pendekatan ethical hacking atau peretasan etis. Perlu diingat, tidak semua peretas berniat buruk. Ethical hacker menggunakan keahlian mereka untuk menemukan celah keamanan dalam sebuah sistem dan melaporkannya sebelum celah tersebut dieksploitasi oleh penjahat siber. Kita akan memahami berbagai terminologi, tipe pengujian, serta keahlian khusus yang dibutuhkan untuk melakukan simulasi serangan keamanan ini. Selain menguji celah, kita juga harus mengunci kerahasiaan data kita. Disinilah kriptografi berperan. Kriptografi adalah seni menyembunyikan pesan. Melalui proses yang disebut enkripsi, data normal akan diubah menjadi kode-kode acak yang tidak dapat dibaca oleh sembarang orang. Kriptografi menjadi komponen tak terpisahkan untuk memastikan pesan penting kita tetap aman saat dikirimkan melewati internet. Keamanan bukan hanya soal perangkat lunak, keamanan komputer secara fisik juga sama vitalnya. Sebuah server canggih sekalipun tidak akan ada artinya jika ruangannya bisa dimasuki secara bebas oleh siapa saja tanpa manajemen keamanan yang baik. Selain itu, sistem operasi yang menjadi otak dari komputer kita harus dikonfigurasi keamanannya dengan sangat teliti. Selanjutnya, kita memasuki ranah yang lebih luas, yaitu infrastruktur, jaringan, dan internet. Data kita terus bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Oleh karena itu, prinsip keamanan jaringan harus diterapkan untuk menangkal serangan. Secara spesifik, pengamanan difokuskan pada web server sebagai penyedia layanan aplikasi dan mail server sebagai jalur lalu lintas email. Kedua server ini sering menjadi gerbang utama masuknya serangan, sehingga konfigurasinya harus dijaga dengan ketat. Dalam menangani jaringan yang besar, kita sangat membutuhkan bantuan perangkat lunak. Ada berbagai macam tools dan teknik keamanan komputer yang dirancang khusus untuk membantu administrator bertahan dan mendeteksi anomali pada sistem. Namun, memiliki tools saja belum cukup. Kita perlu melakukan monitoring atau pemantauan secara terus-menerus terhadap pergerakan data. Langkah ini diikuti dengan kegiatan auditing keamanan IT. Audit adalah proses pengecekan untuk mengevaluasi apakah sistem keamanan yang kita terapkan sudah benar-benar sejalan dengan standar, kebijakan, dan tujuan pengamanan aset perusahaan. Teknologi informasi tentu bersinggungan langsung dengan penggunanya. Oleh karena itu, kita akan dihadapkan pada permasalahan hukum dan etika. Privasi pengguna harus dijunjung tinggi,
Dan segala bentuk kejahatan siber memiliki sanksi perundang-undangan yang mengikat. Dunia digital juga terus berevolusi. Kita dihadapkan pada tren masa depan seperti perangkat wearable, sistem otonom, hingga maraknya kolaborasi berbasis komputasi awan. Tren-tren ini selalu membawa tantangan keamanan gaya baru yang menuntut kewaspadaan ekstra dari penggunanya. Dan pada akhirnya, kita harus sadar bahwa tidak ada sistem yang aman 100%. Disinilah pentingnya contingency planning atau rencana cadangan. Kita harus merancang strategi pemulihan data dan menyiapkan cadangan, baik secara lokal maupun menggunakan teknologi cloud.